Ikhwatun wa akhwati fillah, di dalam Al-Quran, manusia itu memiliki 3 perangkat utama di dalam dirinya. Sehingga dengan itu, manusia itu disebut dengan manusia seutuhnya. 3 perangkat tersebut, diantaranya ada jasmani, ruhani, dan juga akal. Nah, 3 bagian inilah yang menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya. Kalau misalnya ada satu saja yang hilang di dalam diri kita, maka kemanusiaannya pun akan hilang. Dia juga akan berubah seolah-olah dia itu adalah seekor hewan. Pertanyaannya, apa yang membedakan kita dengan hewan? Hewan itu tidak berpikir, sedangkan manusia itu berpikir. Hewan itu hanya menggunakan insting, sedangkan manusia itu menggunakan akal pikirannya. Maka perlu dikatakan bahwa manusia itu sangat membutuhkan 3 perangkat tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menghidupkan, untuk membangun 3 perangkat tersebut di dalam diri kita? Tentunya 3 perangkat tersebut membutuhkan nutrisi, membutuhkan asupan makanan. Sebagaimana poin pertama yaitu jasmani kita, tubuh kita yaitu membutuhkan sebuah nutrisi, membutuhkan sebuah asupan makanan. Dalam Al-Quran terdapat tuntunan kepada manusia untuk mengonsumsi sebuah makanan-makanan yang baik untuk kita. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib di sini menunjukkan baik fisiknya, baik bahwa dia itu baik gitu, sehat. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini ayat 168 ini terdapat perintah kepada manusia untuk mencari suatu pekerjaan yang baik, lalu hasilnya diberikan kepada makanan-makanan yang baik yang menyehatkan bagi tubuh kita. Kemudian ada juga yang kedua yaitu akal kita. Nah, sebenarnya akal juga membutuhkan sebuah makanan, membutuhkan sebuah nutrisi. Lantas apa makanan nutrisi itu? Makanan akal itu, mohon maaf. Makanan akal itu yaitu sebuah pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengetahuan itu? Di dalam Al-Quran disebutkan Iqra, baca. Banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita, yang memerintahkan kepada kita untuk belajar. Afala yatafakkarun, berfikir. Afala yatadabbarun, bertadabur. Jadi apa yang telah kita tulis, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita terima dari guru-guru kita, dibuka kembali, dipelajari kembali. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu ruhani. Ruhani ini sangat menentukan antara fisik kita dan terutama akal pikiran kita. Lalu bagaimana cara menguatkan pikiran kita, fisik kita? Nah, kuatkan lagi ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menguatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita yakin terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada kita, yaitu kitab Allah, kitab Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan. Kalau misalnya kita sudah yakin terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada kita, terhadap apa yang telah kitab Allah dijelaskan di dalamnya, maka Allah akan memberikan petunjuk, maka Allah akan memberikan bimbingan kepada kita. Sebagaimana hudal lil muttaqin tadi. Nah, hudal lil muttaqin di sini, muttaqin di sini itu artinya adalah orang yang memang sudah memiliki iman yang sangat tinggi, orang yang sudah memiliki tingkatan takwa yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kita kuatkan lagi keyakinan kita terhadap Allah plus keimanan kita kepada Allah tanpa ragu. Contohnya kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah tetap memberikan bimbingan kepada kita. Sebagaimana hudalil muttaqin tadi. Nah, ikhwatun wa akhwati fillah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat
ayat 3 sampai 5 itu dijelaskan. Di situ terdapat dasar-dasar takwa. Terdapat amalan-amalan takwa. Sebenarnya tidak cukup dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita barengi dengan amalan-amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yuqimunas shalah. Kerjakan salat. Kemudian yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita bisa sebutkan yaitu berinfak. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang sudah memiliki tingkatan takwa yang sangat tinggi, orang yang sudah memiliki iman yang sangat tinggi, dia itu akan senantiasa percaya terhadap apa yang Allah turunkan kepada manusia, terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita.